Arifin Fadilah, mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2018 dengan NIM 020113818223272. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membuat undang-undang ada pada tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 diatur bahwa rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah sebagai berikut. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam undang-undang, proses pembuatan undang-undang diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 23, pasal 43 sampai dengan pasal 51, dan pasal 65 sampai dengan pasal 74. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 142 sampai dengan 163. Untuk proses lengkapnya dapat melihat pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, UU Nomor 27 Tahun 2009, dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, kami sarankan proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan, komisi, dan atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah dan kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, rancangan undang-undang tersebut kemudian disusun dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk jangka waktu 5 tahun, serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi rancangan undang-undang yang setelah diurutkan prioritas pembahasannya. Yang kelima, setiap rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN, rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintahan undang-undang menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Pimpinan DPR memberitahukan adanya rancangan undang-undang dan memanggilkan rancangan undang-undang kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurnanya. Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan rancangan undang-undang tersebut berupa persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Yang kedelapan, selanjutnya rancangan undang-undang ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Yang 10, kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan pengantar musyawarah pembahasan, daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi. Selanjutnya, pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna itu berisi tentang penyampaian laporan yang berisi proses pendapatan mini fraksi, pendapatan mini,
Dewan Perwakilan Daerah dan hasil pembicaraan 31. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Rancangan undang-undang yang membahas tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan wilayah, pengolahan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi hanya pada pembicaraan tingkat 1 saja. Selanjutnya, dalam penyiapan dan perubahan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya. Rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Demikian hasil paparan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.